إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita masih pada kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Masuk pada pembatal keislaman yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-khamisu man abghada syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Pembatal keislaman yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Barang siapa yang membenci satu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkan ajaran tersebut, maka dia kafir. Ini berdasarkan dalil-dalil dan juga berdasarkan ijma' ulama, sebagaimana yang telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana As-Sughra, demikian pula Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau menukilkan adanya ijma', kesepakatan seluruh ulama tentang kafirnya orang yang membenci satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya. Baik. Ini pembatal keislaman yang kelima yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam Nawaqidul Islam, yaitu tentang orang-orang yang membenci satu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dia tidak suka di dalam hatinya, dia tidak ridho, dia benci terhadap ajaran tersebut. Walaupun secara zahir nampaknya dia mengamalkan ajaran itu, tapi dalam hatinya sebenarnya tidak suka, sebenarnya benci dengan ajaran tersebut. Apalagi kalau dia tidak mengamalkannya. Sama saja, dia amalkan atau dia tidak mengamalkan, kalau hatinya membenci ajaran tersebut, maka dia kafir. Dan apakah ajaran itu adalah termasuk kewajiban ataukah sunnah? Sama saja. Apakah dalam bentuk pensyariatan, penghalalan sesuatu, ataukah pengharaman? Semuanya. Misalkan seorang membenci sholat 5 waktu, benci dengan ibadah sholat 5 waktu, tidak suka. Membenci puasa, membenci zakat, ini yang wajib-wajib, ataupun yang sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunahkan solat-solat sunnah, dia tidak suka dengan solat-solat sunnah tersebut, atau puasa-puasa sunnah, dia tidak suka dengannya. Atau dia tidak suka di dalam Islam dibolehkan poligami misalkan, atau dia tidak suka pembagian waris di dalam Islam, wanita dapat 1, laki-laki dapat 2. Atau dia tidak suka di dalam Islam ada kewajiban bagi laki-laki
untuk tidak memanjangkan celananya melebihi mata kaki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang memanjangkan celananya melebihi mata kaki, ma asbala minal ka'bain minal izari finnar, dalam riwayat Bukhari. Apa yang melebihi mata kaki dari kain sarung itu tempatnya di neraka. Dia tidak suka dengan syariat tersebut. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memelihara jenggot dan memotong kumis. Dia benci dengan syariat tersebut, maka dia kafir. Ini contoh-contoh. Ajaran Islam yang besar maupun yang kecil, yang wajib maupun sunnahnya, apabila seorang membencinya, maka dia kafir. Ini dari sisi pensyariatan atau perintah. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang membenci syariat, diharamkannya khamar, diharamkannya wanita menutup aurat, membuka auratnya, diharamkannya perzinahan. Siapa yang membenci syariat tersebut, maka dia kafir. Walaupun dia tidak pernah berzina, walaupun dia menutup auratnya, walaupun dia mengamalkan sejumlah kewajiban dan meninggalkan yang haram, tetapi dia membenci kewajiban tersebut atau pengharaman tersebut, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Jadi tidak ada ulama yang berbeda pendapat, seluruhnya mengatakan kafir bagi siapa yang membenci suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab keimanan yang benar adalah tunduk sepenuhnya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang benar-benar mengerti tentang keadaan dirinya, mengerti bahwa dia hamba Allah yang diciptakan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia tunduk dan ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membenci suatu ajaran Islam, suatu ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Menunjukkan kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menciptakan dia, memberikan dia rezeki, memberikan segala kenikmatan di dunia ini, lalu dia membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepadanya, maka tidak diragukan lagi hal itu termasuk kekafiran. Dan terkadang masih lebih baik orang yang tidak mengamalkan amalan tersebut tetapi dalam hatinya tidak benci. Seperti seorang yang tidak melakukan puasa, bukan karena dia benci dengan kewajiban puasa tersebut, tapi karena dia mengikuti hawa nafsu, dia malas dan sebagainya. Ini masih lebih baik dibanding orang yang mengamalkan puasa itu tapi dia benci dengan kewajiban puasa di dalam hatinya. Ada wanita yang tidak pakai jilbab, tidak menutup auratnya, bukan karena dia tidak suka dengan jilbab, dengan syariatnya, tetapi karena dia mengikuti hawa nafsu.
karena dia mengikuti kebanyakan orang. Ya. Bukan karena dia membenci syariat jilbab tersebut. Itu masih lebih mending dibanding wanita yang menggunakan jilbab tapi dia benci dengan syariat jilbab tersebut. Ya. Dalam hatinya berpendapat ini syariat yang terbelakang, ya, mengekang kebebasan wanita, ya, bikin orang kepanasan, dan seterusnya. Dia benci dengan syariat jilbab, maka dia kafir meskipun dia menggunakan jilbab. Ya. Membuka aurat, tidak menggunakan jilbab, termasuk dosa besar bagi wanita. Tetapi membenci syariat jilbab tersebut adalah dosa kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hati-hati. Hanya dengan amalan hati seorang bisa terjerumus di dalam perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi hati itu sangat penting, sangat berpengaruh dalam keimanan seseorang. Baik. Adapun dalil dari Al-Quranul Karim tentang kafirnya orang yang membenci ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad. Surat Muhammad ayat ke-8 dan ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan amalan-amalan mereka. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus amalan-amalan mereka. Ayat ini menjelaskan tentang sebab kekafiran anak Adam, yaitu membenci apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan fata'sal lahum, celaka mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah menyesatkan amalan-amalan mereka. Lalu fa'ahbata a'malahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus amalan-amalan mereka disebabkan kebencian mereka terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diturunkan Allah mencakup yang ada dalam Al-Quran dan mencakup yang ada dalam sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Jadi wahyu Allah, apa yang diturunkan Allah, yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengingkari satu ajaran dalam Al-Quran, membenci satu ajaran dalam Al-Quran atau satu ajaran dalam As-Sunnah, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh ulama, meskipun dia mengamalkan hal tersebut. Iya. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-54. "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidaklah ada yang menghalangi mereka untuk diterimanya amalan-amalan mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya.
wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Dan tidaklah mereka melakukan salat kecuali dalam keadaan malas-malasan. Wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Dan tidaklah mereka bersedekah, mereka berinfak kecuali dalam keadaan membenci syariat tersebut. Ini sifat orang-orang kafir, membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-70 Allah berfirman, "Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahumul haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki penyakit gila? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada mereka dengan membawa kebenaran. Tetapi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka membenci kebenaran tersebut. Iya. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menyatakan kafirnya orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mengamalkan syariat tersebut. Iya. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita menerima sepenuhnya apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang kita lemah iman, sehingga kita tidak mampu mengamalkan seluruh kewajiban, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam keadaan seperti itu, janganlah kita membenci syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak mampu mengamalkannya. Tapi kita bertekad dan berusaha untuk mengamalkan kewajiban tersebut dan mencintainya. Tidak boleh ada sedikit pun kebencian kita di dalam hati terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita. Iya. Baik itu berupa perintah ataupun berupa larangan. Tidak boleh ada satupun yang kita benci dari syariat ini. Sebab seorang hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala haruslah tunduk sepenuhnya. Yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan dan kebesaran Allah, harusnya tunduk sepenuhnya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketetapan kauni berupa kesehatan ataukah penyakit, kekayaan atau kemiskinan, ataupun ketetapan syar'i, yakni seluruh yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hendaklah kita menerima dengan sepenuhnya, mencintainya tanpa menolak sedikit pun dan tanpa membencinya. Iya. Dan ulama kita menjelaskan bahwasannya benci terhadap sesuatu itu terbagi dua. Ada yang benci yang sifatnya tabi'i, yang merupakan tabiat manusia, dan ada yang benci terhadap syariat. Maka yang dimaksudkan di sini adalah bentuk yang kedua, yaitu membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan membenci karena memang sudah tabiatnya. Iya. Yang membenci hal-hal yang memberatkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Telah diwajibkan atas kalian berperang, sedangkan perang itu kalian membencinya. Iya. Maka tidak sukanya manusia terhadap perang itu sudah merupakan tabiat manusia. Tetapi dia tidak boleh membenci dengan syariat untuk berperang melawan orang-orang kafir. Iya. Tidak boleh dia membenci syariatnya. Perang itu sendiri dia tidak suka, tapi syariatnya harus dia cintai. Demikian pula
kalau seorang wanita tidak suka kalau suaminya nikah lagi. Ya. Karena memang tabiatnya, ya, tabiat sebagian wanita. Ya. Tapi dia tidak boleh membenci syariat dibolehkannya poligami dalam Islam. Ya. Kalau dia membenci syariat tersebut, maka dia kafir. Ya. Dia kafir. Ataukah dia membenci bukan karena poligami itu dibolehkan dalam Islam, ya, tapi karena kenyataannya sebagian suami yang melakukan poligami itu berlaku tidak adil. Ya. Maka bukan karena syariatnya yang dia tidak suka, tapi karena perbuatan oknum ini. Iya. Jadi tidak boleh sedikit pun ada dalam hati manusia kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena barang siapa yang membenci satu atau sedikit dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ajaran Islam, walaupun dia mengamalkannya, dia kafir berdasarkan kesepakatan seluruh ulama, ya. Artinya tidak ada ulama yang berbeda pendapat lagi, ya, bahwa kebencian terhadap syariat Islam adalah penyebab kekafiran, ya. Salah satu penyebab kekafiran seorang hamba. Baik, barangkali ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab, dan alhamdulillah pertanyaan yang kemarin pun masih banyak yang belum disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan insyaallah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan sedikit demi sedikit insyaallah mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan kami beritahukan lagi sekali lagi kepada para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Baik, mungkin itu yang ingin disampaikan, maka kami persilahkan kepada Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya boleh tawasul kepada orang saleh. Bolehkah saya bertawasul kepada Ustaz? Kalau boleh, doakan agar usaha saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di dalam melaksanakan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Apakah Ustaz mau hadir kalau saya undang untuk memberikan nasihat kepada keluarga yang saat ini sudah menerima dakwah salafi? Mustafa bin Idris Palaheram. Baik. Bertawasul dengan orang saleh dalam artian meminta doa, meminta didoakan, ya. Meminta didoakan ketika dia masih hidup dan mendengarkan ucapan kita, ya, dia hadir, tidak gaib, ya. Maka hal ini termasuk tawasul yang disyariatkan, ya. Dan banyak hadis, yaitu perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan, ya. Minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi dengan syarat orang yang kita minta mendoakan itu masih hidup, ya. Ini yang dilakukan para sahabat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal,
mereka tidak kemudian berdatangan di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa kepada beliau. Ini syirkul akbar, ya, syirik besar. Karena doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Iya. Oleh karena itu, ketika terjadi kekeringan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pada tahun ke-18 Hijriah, para sahabat mendatangi Al-Abbas, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minta beliau untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Iya. Jadi mereka tidak datang di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa yang lebih utama? Rasulullah atau Al-Abbas? Ya, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama. Tapi karena beliau sudah meninggal, para sahabat tidak mendatangi kuburan beliau. Ya. Tapi mereka mendatangi orang saleh yang masih hidup, ya. Terkhusus lagi kalau dia memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan, ya, minta didoakan. Ini seperti yang dibolehkan, ya. Bolehkah saya minta doanya Ustaz? Kalau boleh, doakan agar usaha saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di dalam melaksanakan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kita saling mendoakan insyaallah taala. Semoga usaha-usaha kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqamahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Kita saling mendoakan. Allahumma amin. Baik. Apakah Ustaz mau hadir kalau saya undang untuk memberikan nasihat kepada keluarga yang saat ini sudah menerima dakwah salafiyah? Insyaallah taala, ya. Kalau tidak ada halangan, hadir insyaallah taala. Baik. Jelaskan secara rinci pengertian atau yang dimaksud dengan penyakit ain yang bisa mengakibatkan sakit bahkan kematian. Maka dalam memuji harus dibarengi dengan ucapan Masya Allah, ana kurang faham. Penyakit ain itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata, ya. Pandangan mata, baik matanya manusia maupun matanya jin, ya. Dan itu dalam dua keadaan, pandangan ta'jub dan pandangan dengki. Pandangan takjub dan sebaliknya pandangan dengki. Baik. Yaitu apabila seorang memandang saudaranya, ya, dengan pandangan takjub atau dengki kepadanya, bisa berakibat saudaranya itu jatuh sakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar-benar terjadi sesuai dengan dalil-dalil dan sesuai dengan kenyataan. Nabi SAW bersabda, al-ainu haq, ya. Adanya penyakit ain itu hak, itu benar, ya. Dan juga Nabi SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali dari penyakit ain, ya, dan al-humah, ya, penyakit yang diakibatkan atau yang disebabkan gigitan binatang berbisa, ya, menunjukkan penyakit ain itu ada, ya, punya ain itu ada dan pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah seorang sahabat yang, ya, dipandang karena bagus rupanya, ya, ganteng, ya, dipandang oleh sahabat yang lain dalam keadaan takjub tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya orang yang dipandang ini sakit, ya, dia sakit. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta orang yang memandang untuk mandi atau berwudu
lalu sisa mandinya ini atau sisa wudunya disiramkan kepada orang yang terkena ain. Ini salah satu pengobatan. Ya. Di samping diruqyah, disuruh mandi orang yang memandangnya, lalu sisa mandinya disiramkan kepadanya. Seperti dalam hadis yang sahih. Iya. Jadi tidak boleh kita memandang saudara kita dengan kedengkian, dan tidak boleh pula ketika kita takjub ya, melihat kelebihan yang Allah berikan kepada saudara kita, apakah itu ketampanan atau kecantikan atau harta yang melimpah, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut subhanallah, masya Allah, karena hakikatnya kenikmatan yang ada padanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini maksud dengan penyakit ain. Ya. Jadi cara mengobatinya seperti tadi, ataupun dengan diruqyah. Ya. Nah, anak-anak ini banyak terjadi. Ya. Banyak terjadi pada anak-anak. Anak-anak kecil yang imut-imut. Ya. Kalau keluar rumah, semua orang ingin memandangnya. Ya. Tidak ingin lepas pandangan darinya. Tiba-tiba pulang rumah langsung sakit panas. Iya. Maka jika terjadi seperti ini diruqyah, baik. Namun kita meyakini tentunya semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, termasuk berta'awun dalam riba enggak? Kalau membantu ibu membayarkan hutangnya pada bank, dealer, atau kosipa dalam keadaan mendesak untuk menolong ibu, tapi itu enggak tahu kapan lunasnya. Yang dimaksud tolong menolong dalam riba itu, kalau kita tolong menolong dalam memuluskan transaksi riba, ya, seperti dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan penulisnya, penulis transaksinya, pegawai bank misalnya, dan dua orang saksinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sama. Artinya mereka bekerja sama untuk memuluskan transaksi itu. Iya. Oleh karena itu, kalau sudah transaksi terjadi, lalu kita mau menolong seseorang yang terjerat dengan riba, maka ini perlu dirinci. Ya. Kalau dengan menolong tersebut dia mau bertobat, berjanji tidak mau mengulang lagi bermuamalah dengan riba, maka ditolong. Ya. Tapi kalau setelah ditolong dia kemudian berani lagi untuk bertransaksi dengan riba, maka seperti ini, ya, dinasihati, ya, dinasihati dan jangan menolongnya kalau mau terus-menerus bertransaksi dalam riba. Ya. Diminta perjanjian dulu. Ya. Sebab dikhawatirkan kita menolong justru malah memuluskan transaksi riba yang terjadi berikutnya. Baik. Mohon diterangkan tentang Hindu Nusantara dan Islam. Apakah bila bercampurnya hukum agama Hindu dengan agama Islam disebut Hindu Nusantara? Apakah pluralis suatu hal universal dari bentuk dua hukum yang di dalamnya, dari berbagai macam keyakinan, sehingga kemurniannya sulit diketahui mengapa menjadi begini? Sedangkan komponis bila dibajak, diacak karyanya ada sanksi. Sekian dan terima kasih dari Bapak Sunardi. Baik. Mencampurkan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang lainnya adalah termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kalau seperti itu, kebenaran itu menjadi berbilang. Kebenaran itu bukan lagi datang dari Allah saja. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu,
maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Iya. Dan cukup bagi kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kebenaran, tidak boleh dicampur-campur dengan yang lainnya. Dan Nabi SAW ketika diminta oleh orang-orang musyrik, kita bikin kesepakatan saja, ya. Kita bagi jadwal. Kadang-kadang engkau wahai Muhammad menyembah Tuhan kami, dan kadang-kadang kita menyembah Tuhan kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Artinya tidak boleh dicampur-campur. Iya. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Agamaku agama yang benar, dan agama kalian adalah agama yang salah. Tidak boleh dicampur. Oleh karena itu, yang namanya paham pluralisme liberal itu termasuk kekafiran, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mau mencampurkan antara hak dan batil. Ya. Tidak bisa dicampurkan antara hak dan batil, yang salah dan yang benar. Iya. Seperti di dalam agama apa namanya itu? Kejawen, ya. Mencampurkan antara Hindu dan Islam. Ini tidak benar, ini kekufuran. Ya, kejawen itu bukan Islam. Ya, itu ajaran kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula yang berkembang di IAIN atau di UIN, ya. Ajaran pluralisme, membenarkan semua agama, tidak boleh saling menyalahkan. Iya. Menganggap semua agama itu sama. Sama-sama menginginkan kebenaran katanya. Ini adalah paham kekufuran, ya. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesepakatan seluruh ulama. Baik. Apakah menitipkan anak kecil termasuk kezaliman? Karena anak tersebut nakal, jadi ibunya menitipkannya. Kalau orang yang dititipkan ridho, tidak ada Pak, tidak masalah. Kalau orang yang dititipkan itu ridho, barangkali dia mau mendidik biar tidak nakal lagi, itu lebih bagus lagi. Baik. Apakah ngutang kredit beras itu riba? Kan yang tidak boleh emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, korma dengan korma. Apakah yang disebutkan di atas boleh ngutang kredit? Baik. Kalau kredit berasnya dengan uang, itu boleh. Ya. Kredit beras dengan uang atau dengan emas dan perak, itu boleh. Ya. Tetapi kalau kreditnya dengan beras juga, ya, istilahnya di barter, atau dengan bahan makanan lain yang boleh disimpan dan ditakar, ya, seperti gandum, korma, digunakan untuk membayar kredit beras, maka ini haram. Ini termasuk riba, ya, termasuk riba. Jadi tentang asnaf ribawiyah, ya, barang-barang ribawi yang 6 itu, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, itu jenis gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, itu dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ya. Bagian yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak. Iya. Bagian yang kedua, bahan makanan yang bisa ditakar dan ditimbang. Di bagian pertama, emas dan perak mencakup juga uang. Sebab fungsi emas dan perak di zaman Rasulullah SAW itu adalah sebagai alat tukar. Uang dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Maka berlaku juga bagi uang. Demikian pula makanan yang disebutkan dalam hadis itu tidak itu saja yang dimaksud, tetapi semua makanan yang ditakar dan ditimbang, maka masuk juga beras, ya.
dan yang semisalnya ya, seperti jagung dan lain-lain yang bisa ditakar, ditimbang dan disimpan lama. Iya. Ini masuk. Nah, kalau antara satu jenis barang, ya, kelompok yang pertama misalkan, kalau antara emas dengan emas, itu syaratnya dua. Harus sama bentuknya, sama ukurannya, dan transaksinya dilakukan pada saat itu juga. Ya. Tidak boleh berbeda jumlahnya dan tidak boleh kredit. Ini kalau sama jenisnya. Iya. Kalau emas dengan emas, ya. Misalkan emas batangan mau ditukar dengan emas perhiasan, ini sama, tidak boleh. Kalau jumlahnya berbeda, kalau 1 kilo harus ditukar dengan 1 kilo, dan dilakukan pada saat itu juga. Baik. Sekarang kalau emas dengan perak, maka tidak masalah. Tetapi masih ada syarat yang kedua. Ya. Tidak masalah kalau berbeda ukurannya. Misalnya emas 1 kilo, perak 5 kilo. Tetapi ada syarat yang kedua, harus dilakukan pada saat itu juga. Tidak boleh kredit. Baik. Nah sekarang, kalau emas mau ditukar dengan kelompok barang yang kedua, yaitu makanan yang bisa ditakar dan ditimbang, maka dua syarat itu tidak berlaku. Dua syarat itu tidak berlaku, yaitu syarat harus sama jumlahnya dan syarat harus dilakukan dalam majelis tersebut, dalam transaksi itu tidak boleh kredit. Maka jelaslah kalau kita mau kredit beras dengan uang boleh, tetapi tidak boleh kalau dibarter dengan padi misalkan, ya, atau beras Cianjur dengan beras Ciamis, ya. Beras Cianjur kita tukar dengan beras Ciamir, ya. Sama-sama misalkan, ya, sama-sama 5 kilo, tetapi kita sudah terima duluan beras Cianjur 5 kilo, lalu beras Ciamir kita cicil, beras Ciamis kita cicil, ya, setiap bulan 1 kilo. Ini tidak boleh. Ini termasuk riba. Ya. Atau jumlahnya berbeda. Beras Cianjur 5 kilo ditukar dengan 10 kilo beras Ciamis. Ini juga termasuk riba. Baik. Ini gambaran-gambaran riba. Saya mau tanya Pak Ustadz, berdasarkan hukum apa bila dalam sholat ketika membaca doa tasyahud akhir sampai mengucapkan salam, tengok ke kanan dan ke kiri, dan setelah itu merubah posisi duduk ke arah utara. Kalau merubah posisi duduk ke arah utara, ya saya tidak tahu dalilnya. Yang ada bagi imam, ketika dia sudah salam, dia menghadap ke makmum. Ya, berdasarkan hadis Bukhari dari Samurah bin Jundub, ya, dan juga hadis-hadis yang lainnya, disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melakukan salat, beliau menghadap kepada kami. Menghadap ke makmum. Berarti makmum menghadap ke imam, ke arah kiblat, bukan ke utara. Wallahu a'lam. Mau tanya, sekarang banyak tersebar video di HP, bagaimana hukumnya? Telah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan beliau berfatwa bahwa hukum gambar di HP, hukum video sama dengan hukum gambar bernyawa. Sama dengan hukum gambar bernyawa yang sudah pernah kita bahas. Hal itu adalah termasuk diharamkan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Mohon ketika menjelaskan pengertian-pengertian atau makna-makna istilah penting supaya jangan cepat-cepat dan diulang-ulang karena terlewat untuk dicatat. InsyaAllah ta'ala. Dan kalau terlewat bisa ditanyakan ulang, ya. Jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk menanyakan ulang mana yang penjelasan yang terlewat yang belum sempat dicatat, ya. Pak Ustadz, bagaimana memisahkan perasaan dan keilmuan? Apa maksudnya pertanyaan ini? Al-muhim, perasaan kita tidak boleh mengalahkan suatu hukum yang sudah kita ketahui.
Ya. Kita ketahui misalkan sesuatu itu diharamkan Allah. Jangan karena mau mengikuti perasaan kita mengatakan itu boleh-boleh saja. Ya. Baik. Ya, mungkin bisa lebih dijelaskan apa maksud pertanyaan tersebut. Gimana melaksanakan hukum Islam sementara negara kita berhukum tagut? Ya. Dan apakah ada perintah untuk mendirikan khilafah Islam? Baik. Tentang hukum Islam, ini banyak ya, kaum muslimin yang salah paham. Ya. Seakan-akan hukum Islam itu hanya potong tangan atau qisas dan sebagainya. Hukum Islam itu luas. Seluruh ajaran Islam itu hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam yang paling tertinggi adalah tauhid. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat. Itu jauh-jauh lebih tinggi dibanding potong tangan, qisas dan sebagainya. Itu jauh lebih tinggi. Tauhid, yang prioritas utama. Ini hukum Islam yang tertinggi. Haram menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan untuk menegakkan tauhid tidak mesti harus menunggu berdirinya sebuah negara. Iya. Bahkan kalau mau dipersenkan syariat yang bisa diamalkan oleh negara ya, dalam bentuk institusi hukum itu jauh lebih sedikit ya, dibanding yang mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat tanpa harus ada suatu negara. Ya. Sholat, puasa, zakat itu hukum Islam. Ya. Tidak harus menunggu adanya suatu pemerintahan. Ya. Dan alhamdulillah di negara kita hal-hal seperti itu diatur dan dijamin oleh negara. Ya. Negara menjamin kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji ke Baitullah, diberikan kemudahan-kemudahan, dibantu pengurusannya. Itu bagian dari melaksanakan syariat Islam. Namun tentu saja kita tidak mengingkari ada aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam. Ya. Seperti adanya izin-izin pub, ya, izin-izin tempat maksiat dan sebagainya. Iya. Tetapi untuk mengamalkan syariat Islam yang Allah wajibkan atas kita yang kita mampu. Ya. Jangan bermimpi yang kita tidak mampu dulu. Laksanakan dulu yang kita mampu. Setiap hari berteriak mau menegakkan syariat Islam, padahal ada syariat Islam yang dia mampu mengamalkan, tapi dia tidak melaksanakannya. Ya. Mereka berteriak mau menegakkan syariat Islam, mereka sendiri melanggar syariat Islam. Ya, dengan melakukan demonstrasi di jalan. Ya. Mencela pemerintah terang-terangan, ya, berpakaian menutupi mata kaki, ya, meninggalkan sholat 5 waktu, atau meninggalkan sholat berjamaah, berikhtilaf, ya, campur baur antara laki-laki dan wanita. Wanitanya diturunkan di jalan, ya, untuk berteriak-teriak, berdemo, ya, dan seterusnya. Berbagai macam penyimpangan yang mereka lakukan. Ya. Padahal itu adalah syariat Islam yang sudah bisa mereka amalkan. Tidak mereka amalkan. Bagaimana lagi dengan yang lebih besar daripada itu, yaitu negara. Ya. Syariat Islam dalam negara itu besar urusannya. Kalau yang kecil-kecil saja belum bisa mereka amalkan, bagaimana mau mengurus yang besar? Baik. Apakah ada perintah untuk mendirikan khilafah Islamiyah? Khilafah Islamiyah itu adalah hadiah dari Allah. Dan perintahnya bukan perintah mendirikan khilafah, tapi perintah mentauhidkan Allah. Kalau sudah mentauhidkan, baru Allah berikan hadiah. Hadiahnya berupa kekuasaan. Bukan Allah suruh mengejar kekuasaan. Iya. Seperti dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim." Allah telah berjanji bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh benar-benar Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi. Ya, akan tegak kekuasaan Islam di muka bumi. Sebagaimana Allah telah membuat orang-orang sebelum kalian bertakwa, berkuasa. Jadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji, dan janji Allah pasti benar bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ard. Sungguh benar-benar Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi ini. Kepada siapa Allah berjanji?
kepada yang beriman dan beramal saleh. Ya. Jadi kalau perbuatan mereka menyelisihi syariat Islam, menyelisihi iman dan amal saleh, tidak akan mungkin bisa meraih kekuasaan tersebut. Ya. Jadi yang paling penting bagi kita merealisasikan iman dan amal saleh. Kalau Allah melihat kita sudah layak untuk memimpin, untuk berkuasa, maka Allah akan berikan. Ya. Allah berikan, Allah janji. Apakah kita ragu dengan janji Allah? Ya. Tetapi janji ini khusus bagi yang beriman dan beramal saleh. Iman yang benar, yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Dan amal saleh adalah amal yang ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak mungkin mereka bisa mendirikan khilafah Islamiyah, khilafah yang benar, kalau mereka tidak beriman dan beramal saleh, dalam artian mereka tidak melaksanakan Islam sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang ibu, Ustaz, mau tanya, kalau hari Jumat salat Jumatnya di masjid, lalu saya mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat selesai. Yang baik sunnah apalagi, Ustaz? Sambil menunggu imam sebelum sunat qabliyah. Ya. Sambil menunggu khatib yang belum datang, boleh memperbanyak solat sunnah. Diistilahkan oleh para ulama dengan solat sunnah mutlak. Ya. Seperti dalam hadis Bukhari dari Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yudahin min dahnihi aw yamassa min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriq baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki itu mandi pada hari Jumat, lalu dia bersuci semampunya, lalu dia menggunakan minyak wangi, lalu dia keluar ke masjid tanpa memisah dua orang yang berdekatan, lalu dia sholat ma kutiba lahu, semampunya, lalu dia diam ketika imam sudah datang, maka akan diampuni dosanya yang antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Yang syahid di sini dikatakan tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat sekemampuannya. Jadi boleh salat sunnah, memperbanyak salat sunnah. Atau dengan banyak berzikir, ya. Zikir yang umum. Membaca Al-Qur'anul Karim, membaca surat Al-Kahfi, yang disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Baik. Adapun salat sunnah qabliyah Jumat itu tidak ada. Ya. Kalau imam datang atau khatib datang, khatib langsung salam. Setelah salam dia azan, muazin azan. Setelah muazin azan, khatib langsung berkhutbah. Ya, tidak ada lagi salat. Ya, tidak ada lagi salat qabliyah Jumat. Baik. Demikian yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang ke masjid, beliau ucapkan salam di mimbar, lalu muadzin azan. Setelah muadzin azan, langsung beliau khutbah. Ya, tidak ada salat lagi setelah itu. Ya, salat sebelum Nabi SAW datang. Atau kalau seorang datang ketika khatib sedang khutbah, maka boleh dia salat tahiyatul masjid. Baik. Saya mau tanya, habis salat maghrib, selesai wirid, tidur sampai jam 12 malam. Lalu bangun wudu, salat sunnah wudu, setelah itu apakah masih ada qabliyah atau ba'diyah? Tolong dijawab. Ya. Iya, tidak apa-apa kita salat qabliyah dan ba'diyah. Ya. Tetapi qabliyah isya itu sebenarnya tidak ada. Ya. Yang ada ba'diyah isya. Ya. Kecuali antara azan dan iqamah. Ya. Setiap antara azan dan iqamah terdapat salat sunnah. Iya. Tetapi yang afdal, jangan tidur setelah maghrib. Ya. Tunggu sampai salat isya, setelah isya baru tidur. Ini yang seharusnya.
Apun tolong dibahas tentang film-film sesat yang berkedok agama, karena banyak masyarakat yang senang nonton TV film religi agama. Syukran. Ini sudah berkali-kali kita ingatkan ya, tentang di antara kerusakan ya, yang ada di televisi-televisi kita adalah ya, sinetron-sinetron atau film-film ya, yang katanya film religi, tetapi di situ mengandung berbagai macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena saya tidak pernah menonton film-film seperti ini, ya, jadi bagusnya kalau ditanya tentang apa, ya, apa yang disebutkan di dalam film tersebut. Ya, ya. Hanya saja yang sudah umum, ya, yang sudah umum di masyarakat, ya, seperti adanya mayat penasaran, ya, hantu jeruk purut, adanya mayat penasaran, ya, dan seterusnya. Ini tidak benar. Ini merusak akidah. Ya. Ketika cinta bersedih. Baik. Demikian pula ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan wanita. Padahal belum ya, ada hubungan pernikahan antara mereka. Ya, seperti dalam film itu, ketika cinta bersedih. Ya. Ketika cinta bersedih dan film-film yang lainnya. Ini tidak benar. Ini merusak ya, syariat Islam. Ya. Dan katanya di situ pelakunya adalah wanita bercadar lagi. Ya. Dan laki-lakinya alumni Mesir. Iya. Ini tidak benar. Ini bertentangan dengan syariat. Ya. Hubungan-hubungan sebelum pernikahan. Ya. Walaupun mereka mengatakan ini pacaran Islami, ya, tetapi yang haram itu, walaupun dikatakan Islami, tidak merubah hakikatnya. Ya. Ini jelas. Ya. Sesuatu yang diharamkan dalam syariat, lalu mereka tampilkan seakan-akan itulah ajaran syariat. Ini dosanya lebih besar lagi sebenarnya. Ya. Menipu kaum muslimin, seakan-akan itu ajaran syariat. Ya. Padahal jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Demikian pula praktik-praktik perdukunan. Ya. Kalau seorang mengalami masalah, lalu dia datang kepada dukun. Ya. Bukannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi datang kepada dukun. Ya. Datang kepada orang pintar yang berkedok kiai. Ya. Lalu mereka namakan itu film religi. Ini jelas ya, bertentangan ya syariat Islam. Baik. Dan film-film ini juga tidak lepas dari mempertontonkan aurat wanita. Ya. Apakah semua yang tampil di film religi itu menutup auratnya? Ya. Kalau yang menutup auratnya, apakah benar-benar menutup aurat sesuai syar'i? Ya rahmukallah. Atau kepalanya ditutup, lalu kemontokan tubuhnya di bawah terlihat semua. Ya. Memakai baju ketat. Seperti itu yang terjadi. Ya. Bertentangan dengan syariat. Lalu di atas namakan agama. Ini dosa besar. Baik, Allahu a'lam. Ustaz, di lingkungan saya, kalau sesudah adzan Jumat biasa melakukan salat sunnah. Bagaimana kalau yang lain melakukan salat sunnah qabla Jumat? Saya melakukan salat sunnah mutlak. Karena kalau saya tidak salat sunnah mutlak, mungkin hanya saya saja yang tidak berdiri untuk salat sunnah. Apakah hal itu diperbolehkan? Kalau khatib sudah datang, maka tidak ada lagi salat sunnah mutlak. Kalau khatib sudah datang atau sudah diazankan, tidak ada salat sunnah mutlak. Baik. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, supaya lancar bayar hutang dan wirid apa yang harus dibaca? Terima kasih, Bapak Ade Cimaragas. Ya. Disebutkan hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca setiap pagi. Ya. Zikir pagi petang.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal hazn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Wal hazni. Wal hazni wal huzn. Wal hazni. Baik. Wal ajzi wal kasali wal bukhli wa dhala'id dain wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wal ajzi wal kasali wal bukhli wa dhala'id dain wa qahrir rijal. Wal huzni, bukan hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan yang lampau maupun yang sekarang. Itu maknanya. Al-ham, kesedihan yang lampau, al-hazan yang sekarang. Wal ajz, dan kelemahan. Wal kasal, dan kemalasan. Wal bukhli, dan sifat pelit. Wa dhala'id dain, dan lilitan hutang. Wa qahrir rijal, dan tekanan orang. Baik. Di sini ada doa agar tidak dililit hutang. Ini dibaca. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku Hisnul Muslim. Ya benar ya, wal huzni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'id dain wa ghalabatir rijal. Ini lafaz yang lain. Ya, ada perbedaan sedikit. Bisa dilihat dalam kitab Hisnul Muslim. Ya. Di situ mengandung doa agar tidak dililit hutang. Baik. Kalau tidak menghafal doa ini, doa saja, doa yang umum yang bisa kita pahami dengan bahasa apa saja. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita minta. Ustaz, saya mau tanya. Selesai salam dari sholat fardu mengucapkan istighfar yang utama, yang Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Tentang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar, ya. Istighfar yang paling bagus. Tetapi bacaannya umum, kapan saja, tidak dikhususkan setelah sholat fardu saja. Kalau mau baca setelah sholat fardu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah sepanjang kita tidak mengkhususkan amalan itu, ya. Adapun yang dibaca Nabi SAW setelah sholat fardu itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Tapi kadang-kadang kalau kita mau mengucapkan sayyidul istighfar tanpa mengkhususkan bacaan itu setelah salat fardu, tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Barangkali kita cukupkan dulu, ya. Ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Apa sebelumnya tentang jawaban pertanyaan yang kemarin? Sebutkan alasan-alasan yang ilmiah mengapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka itu juga kafir seperti mereka. Iya. Itu jawaban yang benar dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, karena orang yang melakukan itu belum mengamalkan syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, karena hal itu merupakan pendustaan dan pengingkaran terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, karena hal itu merupakan bentuk wala, ya, loyal kepada orang-orang kafir, ya. Kalau mau ditambahkan yang keempat, karena ulama sudah ijma', ya, ulama sepakat, ya, mereka itu kafir. Ya, ini jawaban yang benar, ya, dan telah diumumkan tadi. Ya, siapa yang menjawab benar, walaupun tidak benar semua, artinya dia menjawab hanya sebagian sisi saja, tapi tidak apa-apa insyaallah taala. Ya. Ada hadiahnya, bisa diambil, tafadhol. Ya. Baik, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.